Pagi hari ini saya tidak tahu kenapa, yang saya tahu saya berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan khotbah Natal. Dan yang saya tahu Tuhan izinkan saya untuk berbicara tentang waktu. Waktu itu tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Ketika Allah menjadikan langit dan bumi, manusia belum diciptakan, apalagi jatuh di dalam dosa. Allah sudah menciptakan waktu yang menunjukkan hari-hari. Kalau ada matahari berarti siang, kalau ada bulan bintang berarti malam. Itu menunjukkan waktu. Jadi sebelum manusia jatuh di dalam dosa, waktu itu sudah ada. Jadi khotbah Natal pagi ini adalah tentang waktu dan kesempatan. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sekali lagi bagian A-nya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ketika malaikat-malaikat datang kepada gembala-gembala di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, malaikat menyampaikan satu kalimat kepada gembala-gembala. Hari ini, itu bicara waktu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara yang kekasih, bicara tentang waktu itu, di dalam waktu itu ada masa, ada durasi, ada peristiwa-peristiwa. Waktu berbicara tentang masa, itu ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Itu kalau bicara waktu dalam konteks masa. Semua orang punya masa lalu. Semua orang kalau hari ini masih hidup, berarti dia ada di masa sekarang. Semua orang yang hidup hari ini untuk bicara waktu di depan itu disebut masa yang akan datang. Ada satu jok-jok lucu-lucu yang berkata begini. Kalau orang, kan ada orang gundul yang di belakang. Pernah lihat gak ada orang gundul yang di belakang tuh? Ada yang di tengah atas, tahu ya? Pernah lihat? Ada yang di depan. Ini gak nyindir nih ngomong. Kalau yang di belakang katanya suka memikirkan masa lalu. Makanya rambut di belakang tuh rontok. Ini kan katanya soal kebenaran ya saudara selidiki sendirilah. Kalau yang gundulnya di tengah itu suka berpikir masa sekarang. Yang di tengah coba bapak-bapak boleh pegang rambutnya. Yang mana yang gundulnya? Kalau orang yang di depan yang gundul itu katanya suka khawatir akan masa depan. Makanya habis rambutnya di depan. Nah pertanyaan, kalau semuanya gundul, ada yang bisa jawab? Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, masa depan. Kalau semuanya gundul? Kalau semua gundul, katanya dari masa ke masa. Kalau yang lahir di bawah tahun 80-an tahu ada satu acara TV TVRI itu dari masa ke masa. Nah, jadi waktu berbicara masa itu mencakup 3 hal. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Sementara yang kedua, waktu itu bicara tentang durasi. Durasi itu lamanya. Contohnya kita ibadah Natal pagi ini, itu durasinya 2 jam. Jam 9 sampai jam 11. Kalau saudara dengar satu lagu itu biasanya durasinya 3 menit, ada yang 5 menit. Kalau saudara nonton film di bioskop, ada film itu durasinya 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam katanya. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau ditanya kepada saudara, saudara pingin durasi hidupmu berapa lama?
Nih hari Natal kok Bu Pendeta tanya kematian. Saya nggak bilang mati. Saya tanya saudara minta durasi umur hidupmu tuh berapa? Mau 70 tahun? Mau 80 tahun? Kalau yang lagi galau-galau jangan minta hari ini ya. Nah, saudara yang kekasih, kalau dari masa, waktu bicara masa, semua mengalaminya. Kalau waktu bicara durasi, semua juga mengalaminya. Tetapi usia setiap orang itu berbeda. Tidak harus sakit baru mengalami kematian. Ada orang sakit sudah sekian lama tidak mati-mati. Ada orang duduk manis, sehat bugar, habis olahraga bisa mati. Ya. Yang kedua, tidak harus tua baru meninggal. Ada orang sudah tua, sudah lanjut umur, sudah minta doa sama Tuhan ambil aja, nggak diambil-ambil. Ada yang masih usia produktif, masih muda, sudah dipanggil pulang. Kita tidak tahu durasi waktu hidup kita. Makanya Alkitab berkata, berjaga-jagalah. Bilang sebelah kanan, bersiap-siap. Yang ketiga, berbicara tentang waktu tuh berbicara tentang peristiwa-peristiwa hidup. Setiap manusia itu pasti pernah mengalami yang peristiwa duka, kesedihan. Pernah nggak saudara mengalami kesedihan? Doa nggak dijawab, sudah hari raya THR tidak keluar. Tetapi hidup kita juga tidak hanya sedih-sedih, hanya duka-duka. Kita mengalami yang namanya suka. Ya, yang membuat saudara bersuka cita, ketika keluarga baik-baik saja, ketika doa dijawab. Amin saudara. Kalau ditanya saudara mau hidupmu suka apa duka? Nah, hidup orang tuh maunya hidup tuh manis-manis aja. Makanya banyak orang kena diabetes sekarang ya. Tidak suka yang pahit-pahit. Kalau jujur, siapa yang suka makan daun pepaya? Siapa suka makan daun pare? Paling di antara yang hadir hanya 1-2. Kenapa? Karena orang gak mau yang pahit-pahit. Orang maunya yang manis-manis. Kebiasaan pola makan dibawa kepada standar hidup. Kalau bisa yang manis-manis aja Tuhan. Padahal kita tidak akan merasakan manisnya suka itu kalau kita tidak pernah mengalami apa yang disebut duka. Nah saudara yang kekasih, bicara tentang waktu, saya katakan tadi ada masa, ada durasi, ada peristiwa-peristiwa. 3 poin ini di dalamnya selalu ada kesempatan. Bilang kesempatan. Di dalam masa lalu ada kesempatan, masa sekarang ada kesempatan. Masa yang akan datang bicara kesempatan. Di dalam durasi panjang pendek ada kesempatan di dalamnya. Di dalam peristiwa-peristiwa suka maupun duka ada kesempatan di dalamnya. Nah, saudara yang kekasih, pagi ini saya mau bicara tentang waktu dan kesempatan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kesempatan ada di dalam waktu. Tetapi di dalam waktu belum tentu ada kesempatan. Mengerti maksud yang saudara baca tadi? Saya kasih contoh. Ibu-ibu ini kan yang paling heboh, cetar. Wah, tepuk tangan buat kaum wanita. Ya. Mereka itu bisa tampil luar biasa karena latihannya juga luar biasa. Bukan hanya latihan nyanyi. Latihan membentuk body juga ada. Ada senam setiap hari Minggu jam 3 kalau nggak tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kita tuh baru sadar badannya besar setelah mau pakai kebaya loh. Ya. Jadi bagus nanti 1 bulan 1 kali kaum wanita perlu pakai kebaya. Biar bodinya tuh terkontrol ya. Tidak overweight. Nah, maksud saya begini. Ini bicara waktu dan bicara kesempatan ya. Kaum wanita itu ada banyak di gereja. Tetapi semua punya kesibukan masing-masing. Semua punya waktu yang sama, 1 hari 24 jam. Nah, ketika kaum wanita mau tampil itu ada jadwal-jadwal latihan yang sudah dibuat sama Ibu Loren.
Ketika kaum wanita bersedia untuk datang latihan, artinya mereka memakai kesempatan yang ada untuk latihan. Dan kesempatan itu tidak selesai sampai latihan. Kesempatan itu sampai di mereka bisa tampil. Maksud saya begini, semua punya waktu. Tetapi tidak semua orang punya kesempatan. Siapa yang punya kesempatan untuk tampil? Mereka yang memberikan waktunya untuk latihan. Ini contoh, ini ilustrasi. Bahwa di dalam waktu ada kesempatan. Kesempatan ada di dalam waktu. Tetapi tidak semua waktu saudara bisa menangkap, mengambil kesempatan di dalamnya. Saya kasih contoh anak-anak muda, kita adalah anak-anak yang punya orang tua. Setiap anak seharusnya mengabdi kepada orang tua, menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Orang tua tidak pernah diminta untuk dipelihara di masa tua. Tanggung jawab orang tua menjaga, mengurus anak. Tetapi anak-anak harus mengerti bahwa orang tua mereka kelak akan menjadi tanggung jawab mereka. Walaupun orang tua tidak berkata demikian. Tapi itu tanggung jawab. Tetapi saya mau tanya, ada berapa yang menjadi anak, terlahir sebagai anak, bisa mengabdi, memelihara orang tuanya? Tidak semua anak. Kenapa? Kadang-kadang masih kecil, baru lahir, orang tuanya udah gak ada. Dia masih usia sekolah, orang tuanya udah gak ada. Artinya apa? Anak itu masih punya waktu untuk hidup, untuk bertumbuh jadi besar. Tetapi dia tidak punya kesempatan untuk menunjukkan, tidak bisa dibalas, tetapi tanda kutip rasa terima kasih dengan menjaga, memelihara orang tua di masa tuanya. Ada yang masih punya orang tua? Jangan lupa ya, kalau orang tuanya jauh-jauh ditelepon bilang selamat hari Natal ya. Kayak kemarin heboh hari ibu, tiap tanggal 22 tuh hari ibu. Hari ibu tuh ibunya di depan mata, gak diucapin depan mata, ucapinnya di FB. Padahal ibunya gak punya FB, tapi bikin postingan selamat hari ibu. Wah, luar biasa. Ada gak ada anak muda Karmel yang begitu? Kalau ada bertobat ya. Kalau saya bilang tidak usah ngomong selamat-selamat di media sosial. Gak usah ngomong ucapan selamat hari ibu kepada mami. Cuci piring aja di dapur itu udah selesai. Itu lebih dari cukup dari ungkapan bilang selamat hari ibu. Betul gak ibu-ibu? Demikian juga kita punya waktu sebagai anggota gereja Karmel. Kita semua satu keluarga ya. Bilang, kamu keluarga saya, tos dulu dong, kasih tos kanan kiri. Kita satu keluarga, haleluya. Sebagai satu keluarga, yang pertama kita punya kesempatan untuk bertumbuh bersama-sama. Ya, lewat kebenaran-kebenaran. Bertumbuh itu bukan hanya lewat kebenaran firman. Bertumbuh itu melalui gesekan-gesekan. Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan untuk ditajamkan itu membutuhkan waktu. Dan kesempatan tidak selalu ada. Saudara jadi jemaat Karmel. Kan tidak setiap hari saudara dibuat tersinggung mungkin oleh seseorang. Mungkin hanya sebulan, satu kali atau 1 tahun 1 kali. Tetapi pasti di antara kita ada gesekan-gesekan. Betul apa benar? Setiap gesekan jangan bilang aduh tidak usah melayani. Aduh cari aja tempat yang lain. Kemanapun saudara pergi kalau gak mau bertobat berubah. Saudara justru akan jadi biang kerok di tempat lain. Makanya bagian kita kalau saya merasa ada kurang, ada salah, orang ngomong tersinggung. Orang ngomong kenapa telinga saya jadi panas. Gak usah marah orang itu. Gak usah tutup mulutnya dia. Lihat hati kita. Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Saya apa yang harus diubah dalam diri saya. Sehingga itu menjadi kesempatan kita bertumbuh menjadi lebih baik.
Dan yang kedua di Jemaat Karmel kita punya bagian. Kita udah tahu kita tubuh Kristus, ada bagian masing-masing. Ya, saudara lakukan bagian saudara, yang bisa main musik, yang bisa WL, yang bisa nyanyi, yang bisa memberi. Ya, kita butuh banyak dana kalau saudara mau cepat pindah di sini. Ada orang-orang yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan untuk bisa memberi lebih. Lakukan bagian saudara. Ketika saudara melakukan bagian saudara, saudara bukan memberikan untuk Tuhan. Saudara hanya mengembalikan apa yang Tuhan titipkan. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari itu. Dan saya mau katakan ketika saudara mengambil bagian dalam rencana ilahi, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara berarti terlibat dalam rencana kekal Tuhan. Dan orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan artinya dia pakai kesempatan. Karena kesempatan belum tentu ada. Saya 21 tahun jadi ibu gembala, sekarang 3 tahun jadi gembala. Yang saya lihat ada orang waktu tertentu dia punya kesempatan, dia punya kemampuan untuk memberi misalnya. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan untuk memberi. Satu waktu dia tidak punya kemampuan untuk memberi. Saya tidak mengancam saudara, yang saya mau katakan begini. Bahwa setiap kita dititipkan sesuatu untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika ada kesempatan yang seharusnya bagian saudara-saudara tidak lakukan, Tuhan tidak paksa, apalagi gereja. Tetapi posisi saudara akan digantikan oleh orang lain. Makanya hargai. Jangan saudara berpikir, oh kalau saya memberi seakan-akan saya memberi. Tidak, semua yang saudara miliki, semua yang saya miliki itu punya Tuhan. Itu hanya dititipkan kepada kita untuk kita salurkan. Ada yang untuk keluarga kita, ada yang untuk gereja, ada yang untuk masa depan anak-anak kita. Tetapi semua itu titipan Tuhan. Dan ketika ada kesempatan untuk kita mengembalikan apa yang Tuhan punya, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena kesempatan dengan waktu, dengan momen yang sama itu tidak akan pernah datang 2 kali. Amin. Oke. Selanjutnya menjadi pertanyaan, bagaimana menemukan kesempatan dalam waktu yang tersedia? Ada 3 poin saya tulis di sini. Yang pertama, kita harus mengerti rencana ilahi. Yang kedua, taat melakukan apa yang kita mengerti. Dan yang ketiga, berani membayar harga. Waktu hidup kita, saya misalnya pengen 70 tahun, oke 70 tahun. Di dalam 70 tahun tidak setiap hari ada kesempatan yang sama. Tetapi kesempatan selalu ada. Tetapi kenapa ada banyak orang tidak mengambil kesempatan itu? Yang pertama karena tidak tahu. Yang kedua tapi tahu tetapi tidak mau melakukan. Nah, saya mau katakan kepada saudara, siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau hidupnya diberkati? Angkat tangan. Nih dilihat sama malaikat, langsung dicatat. Ini mau, ini enggak. Siapa yang mau diberkati? Bilang saya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kita hidup tidak tahu kapan selesainya. Tapi satu waktu kita pasti akan pulang. Amin. Bilang saya pasti akan pulang. Sekarang lihat saya, dengar saya baik-baik, jawab jujur. Siapa yang kalau hari ini dipanggil pulang? Yakin? Bukan, belum selesai pertanyaannya. Siapa yang kalau hari ini dipanggil pulang, berani berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, hidupku sudah berkenan di hadapan-Mu. Siapa yang berani berkata demikian? Angkat tangan. Boleh bawa pulang pohon Natalnya. Sekali lagi, siapa yang berani berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku sudah berkenan di hadapan-Mu, aku sudah melakukan bagianku. Siapa berani berkata demikian?
Berarti saudara sadar hidupmu belum berkenan ya? Berarti saudara tahu dong bagaimana seharusnya berkenan, tahu ya? Tetapi saudara belum sampai di situ. Betul? Saya tanya yang kedua, kenapa belum sampai di situ? Kenapa? Proses, itu kata kunci Jemaat Karmel. Yuk, saya mau ajar kita berpikir realistis. Kita tahu standar hidup keberkenanan di hadapan Allah seperti apa. Tetapi kita sadar hidup kita belum sampai di situ. Betul apa benar? Sekarang jadi pertanyaan, kapan saudara mau sampai di situ? Kapan saudara akan sampai ke titik itu, kapan? Apakah saudara yakin saudara punya waktu yang panjang untuk bisa sampai di situ? Maksud saya begini, kenapa kita nggak belajar dari hari ini? Untuk sampai di titik keberkenanan di hadapan Allah, itu tidak mujizat, tidak simsalabim jatuh dari langit. Itu akumulasi hidup setiap hari. Bagaimana saudara pakai kesempatan di waktu hidup yang terbatas. Contoh sederhana, bangun pagi, duduk diam di kaki Tuhan. Saudara pakai kesempatan mencari Tuhan. Setiap hari ada jam-jam tertentu untuk duduk diam, membaca Alkitab, mendengar khotbah-khotbah yang baik. Itu kesempatan-kesempatan yang bisa terjadi setiap hari, yang akan menjadi akumulasi. Apakah hidupmu berkenan atau tidak di hadapan Allah? Amin. Mau hidup berkenan di hadapan Allah? Mulai dari sekarang. Jangan khotbah Natal 30 tahun lalu jawabnya proses. Khotbah Natal hari ini jawabnya proses. Nanti 3 tahun lagi khotbah Natal udah berkenan, proses. Sampai kapan proses kita? Kita terbatas dengan waktu. Oke, kita masih bisa umur panjang, tapi masih adakah kesempatan di waktu umur panjang itu? Jawabnya belum tentu. Amin. Tepuk sebelah kanan, bertobat. Kiri kamu juga ya. Sama-sama yuk bertumbuh. Pesan Natal pagi ini, di waktu umur hidup yang masih ada, di kesempatan yang Tuhan masih berikan, ayo kita belajar 3 poin supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Artinya bisa menangkap kesempatan, menghidupinya, sampai kita mengalami perubahan-perubahan, yaitu hidup yang berkenan. Yang pertama, untuk saudara bisa menangkap kesempatan di waktu hidup yang ada, saudara harus mengerti rencana ilahi. Saudara di Gereja Karmel udah diajari hidup manusia itu cuma sementara. Di muka bumi Alkitab tulis 70-80 tahun rata-rata. Dan ukuran Indonesia pun tidak sampai di situ kalau secara prosentasinya. Tetapi yang pasti kita akan mati. Tidak ada yang tahu kapan. Nah, di sisa umur yang masih ada, Tuhan kasih kita kesempatan-kesempatan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saudara kenapa harus baca Alkitab? Kenapa harus dengar khotbah? Supaya saudara mengerti rencana ilahi itu apa. Oh, dimulai dari penciptaan. Allah menjadikan manusia untuk menjadi keluarga Allah, menjadi mitra kerja Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan anaknya Yesus untuk menjadi penyelamat. Di dalam Yesus keselamatan itu terjadi kembali. Manusia dipulihkan kerancangan semula. Dan goalnya manusia yang disebut anak-anak Allah akan menggenapi rencana Allah yang tertunda. Yaitu di langit baru, bumi baru, menjadi keluarga Allah di dalam kekekalan. Dan kita tahu dari Alkitab bahwa bumi ini akan dibumi hanguskan. Bumi ini akan menjadi lautan api. Bumi ini akan menjadi neraka. Kalau kita mengerti rencana ilahi, kita akan belajar step by step. Untuk apa? Untuk belajar mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Untuk apa? Untuk memindahkan tujuan hidup kita kepada langit baru, bumi baru. Untuk mengarahkan kasih cinta kita dari yang terikat kepada dunia kepada kasih dan cinta kepada Allah dan kerajaannya. Amin.
Itu yang pertama. Kalau orang tidak tahu rencana ilahi, dia tidak akan menangkap kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan. Bagi dia kalau baik, wah itu syukur, itu hoki. Kalau tidak baik, tidak sesuai harapan, apalagi yang bencana-bencana, itu buruk. Alkitab berkata, Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Mau peristiwa baik kata orang, mau peristiwa buruk kata orang, kalau Allah bekerja di dalamnya, semua mendatangkan kebaikan. Tujuannya apa? Untuk memproses kita, membentuk hidup kita, supaya kita berkenan di hadapan Allah, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, yang akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin. Yang kedua, taat. Kalau jemaat Karmel mah udah ngerti, diajarin setiap hari Minggu. Setiap hari di grup WA itu ada khotbah pagi, khotbah siang, khotbah malam. Semua sudah mengerti rencana ilahi. Tetapi yang kedua, supaya saudara tidak kehilangan kesempatan itu, jangan hanya tahu, jangan hanya mengerti, tetapi taat melakukan bagian saudara. Agar hidupmu dilibatkan dalam rencana kekal Allah. Amin. Amin. Taat itu susah apa sulit? Tetapi orang bisa taat kalau hatinya mengasihi Allah. Kenapa saudara bilang taat itu sulit? Karena saudara belum punya pengalaman pribadi dengan Allah, di mana hatimu kamu serahkan Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Tuhan, aku belum sempurna, tapi aku mencintaimu, aku mengasihimu, dan aku mau arahkan hatiku hanya mencintai Tuhan saja. Kalau saudara sudah sampai di titik itu, taat kepada perintah Tuhan itu tidak menjadi beban. Itu bukti kasih saudara kepada Tuhan. Amin. Amin. Roma 8 ayat 12, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Tidak kepada semua orang, hanya kepada mereka yang mengasihi Allah. Yohanes 14 berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Surat Yohanes katakan perintah-perintah Allah tidak berat. Kenapa? Kalau kita punya kasih kepada Allah, perintah Allah bukan beban, tidak menjadi berat, tetapi itu menjadi bukti cinta kita kepada Dia. Amin. Tepuk tangan dulu dong saudara. Haleluya. Yang ketiga, berani membayar harga. Ada banyak orang sudah ngerti rencana Allah. Ada banyak orang oke, aku mau taat. Tetapi poin yang ketiga, harus berani membayar harga. Orang untuk disebut pemenang, dia harus latihan-latihan dulu saudara. Tuh anak saya yang ketiga sama Aurel, itu mau jadi atlet aja, itu dia TC-nya 3 bulan. Saudara tahu itu latihannya setiap hari, itu jam 6:30 malam sampai jam 9:30 malam. Belum kalau hari Sabtu ada pagi ada malam, itu selama 3 bulan loh saudara. Memang dapat duit, atlet itu enak dapat duit ya. Tetapi babak belur. Belum dia harus sekolah dari pagi sampai siang. Tetapi kalau orang sudah jadi atlet, dia berani memberikan waktu, tenaga, semuanya. Bahkan kalau mau serius jadi atlet, sekolah pun jadi nomor 2 gak masalah. Kenapa? Karena itu akan jadi prioritasnya dia. Tetapi kalau dia benar-benar memakai kesempatan yang ada, ya seperti atlet Olimpiade Grace Poli, bisa dapat uang berapa miliar, dikasih rumah. Saudara jangan pikir mereka simsalabim bisa jadi atlet. Ada yang dari masih kecil, dari masih remaja itu sudah latihan. Dan mereka menerima hasilnya. Artinya apa? Berani membayar harga. Kenapa ada banyak orang Kristen, jemaat Karmel ngerti rencana ilahi, mau taat mau. Dalam kenyataan, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa Allah izinkan, tidak banyak orang berani membayar harga. Sehingga ketika di dalam ibadah ditanya, kalau Tuhan datang menjemputmu, ketika kamu berdiri di hadapan Tuhan, apakah berani berkata, Tuhan, aku sudah berkenan di hadapanmu.
bawa aku pulang ke rumahmu. Gak ada yang berani. Kenapa? Karena tidak menangkap, tidak mempergunakan kesempatan yang seharusnya bertobat, yang seharusnya berubah, yang seharusnya berbenah, yang seharusnya diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Sehingga kesempatan itu hilang. Saya selalu senang pakai ilustrasi. Anak yang bisa membaca 5 tahun itu jauh lebih beruntung daripada orang yang buta huruf 20 tahun baru belajar membaca. Sama-sama bisa membaca, tetapi yang 20 tahun dia menyia-nyiakan waktu 15 tahun. Tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Anak yang 5 tahun dia bisa membaca, sampai dia usia 20 tahun banyak hal yang dia bisa dapatkan dari kemampuannya bisa membaca. Saudara bertobat hari ini ketika mendengar firman Tuhan, saudara tunda, oke 3 tahun lagi ada kesempatan untuk bertobat. Ada firman, ada orang mengingatkan saudara. Tapi yang saya katakan, ketika saudara bertobat hari ini dan tunggu 3 tahun depan, itu situasinya berbeda. Dan hasil yang akan saudara dapatkan juga pasti berbeda. Amin. Yang jadi pertanyaan kan, iya kalau hari ini kesempatan Tuhan berikan saya tolak, besok ada kesempatan lagi. Masalahnya kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan bertobat dan saya menunda, apakah besok masih ada waktu, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan buat saya? Belum tentu. Amin saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang menginginkan berkat. Belum keluar? Sudah? 2, 3. Semua orang menginginkan berkat, mempergunakan kesempatan untuk terlibat dalam rencana ilahi adalah berkat yang sering dibungkus oleh masalah. Lanjut, selagi masih ada waktu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Lakukan bagianmu, berkat Tuhan menyertaimu. Siapa yang mau diberkati angkat tangan? Yang mau diberkati angkat tangan? Turun tangan, lihat saya. Tuhan sudah sediakan berkat di depan saudara. Ketika saudara mengambil kesempatan yang Tuhan berikan, ada berkat di baliknya. Kenapa saudara nggak diberkati? Karena setiap kesempatan Tuhan sediakan, saudara lewatkan kesempatan itu. Saudara tidak menemukan, saudara tahu, saudara tidak mengambil bagian di dalamnya. Maka berkat akan selalu meninggalkan hidupmu. Tapi pagi ini dengan pesan Natal bicara waktu dan kesempatan, bilang sama-sama, aku mau diberkati. Aku mau mengambil bagian dalam rencana ilahi. Kesempatan ada di depan saudara. Tetapi apakah saudara bisa mempergunakannya atau tidak, tergantung kepekaan saudara. Tergantung ketaatan saudara. Tergantung kesiapan saudara. Seberapa berani membayar harga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.